Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya lah. Alhamdulillah kita semua bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepanutan kecintaan kita semuanya, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah saya akan menguraikan tentang yaitu tanda-tanda orang yang bahagia. Namun sebelum kita ke materi, saya mengucapkan mohon maaf al-fakir yang fakir ilmu. Apabila dalam penyampaiannya banyak kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Alamatus sa'adati arba'atun, kata Nabi. Tanda-tanda orang yang bahagia itu ada 4 perkara. Dambaan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah harapan dan keinginan banyak orang. Mengharapkan mereka semuanya, kita semuanya hidup bahagia. Siapa sih yang pengen hidupnya susah? Siapa sih yang pengen hidupnya sengsara? Semuanya pengen bahagia. Tetapi kebahagiaan itu bukan diukur daripada harta. Bukan dengan kemewahan dunia ini. Bukan memiliki rumah yang bagus. Bukan memiliki duit yang banyak. Harta melimpah dan lain sebagainya. Bukan diukur kebahagiaan seperti itu. Tapi yang diajarkan, yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, tanda-tanda orang yang bahagia yang hakiki, yaitu zikrud dunubil madiyah bin nadmi wal istighfar. Yaitu orang yang mampu mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Bin nadmi, dengan rasa menyesal, wal istighfar, dan memohonkan ampunan kepada Allah. Baca istighfar, baca banyakin istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Memohonkan kepada Allah, mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Setiap manusia pasti mempunyai dosa. Bohong kalau ada seseorang di antara kita, saya emang gak punya dosa. Setiap manusia mempunyai dosa, kecuali baginda Rasulullah SAW yang dimaksum terjaga daripada dosa-dosa. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu jadi mengingat dosa yang telah lalu, yang telah lewat. Kita hidup ada di masa muda, masa balik telah lalu. Mungkin banyak meninggalkan sholatnya, mungkin banyak berpaling daripada Allah, dan lain sebagainya. Pernah makan yang haram, pernah makan hak orang lain,
dan lain sebagainya. Kemaksiatan-kemaksiatan yang di masa muda lalu pernah dilakukan, kita ingat. Menyesal, ya Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa penyesalan tidak akan diulang lagi, maka disitulah dengan baca istighfar maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa manusia, misal sebesar gunung, sebanyak buih di lautan, tapi kalau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak dosanya, besar dosanya, ibaratkan gunung, ibaratkan buih di lautan, tapi dengan bin nadmi, dengan penyesalan wal istighfar dan memohonkan ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Jangan mengukur kita ngomong, saya mah nggak pantas masuk masjid, banyak dosanya, apakah diterima dosa saya? Kalau saya bertobat, apakah diampuni sama Allah? Dosa saya terlalu besar. Ingat, Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha pemurah. Allah itu sangat senang ketika hambanya kembali kepadanya. Dosa besar pun, dosa sebesar apapun, Allah akan hapus. Lihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhan nas tubu ilallah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, Ayyuhan nas tubu ilallah. Hai manusia, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat dalam sehari 100 kali. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang terjaga, orang yang dimaksum bersih dari dosa, itu membaca istighfar dalam sehari itu minimal 100 kali. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan 70 kali, 100 kali. Rasul, Nabi yang dijamin masuk surga, sudah mendapat jaminan dari Allah masuk surga, masih mau, masih ingin minta pengampunan dari Allah. Apalagi kita yang belum dapat jaminan masuk surga. Belum dapat jaminan dari siapa kita akan dijamin masuk surga. Allah bisa menjamin, Nabi bisa menjamin, kalaulah pengen masuk surga itu dilewati, dijalankan dengan kewajiban-kewajiban kita, yaitu ibadah dengan sebenar-benarnya. Ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, kata Nabi. Setiap anak cucu Adam mempunyai dosa, dan sebaik-baiknya orang yang punya dosa, orang yang bermaksiat, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.